Pengertian penggadaian syariah. Penggadaian syariah adalah layanan gadai yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Penggadaian syariah berbeda dengan penggadaian konvensional karena tidak menerapkan bunga atau riba yang diharamkan dalam Islam. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang penggadaian syariah. 1. Penggadaian syariah menggunakan akad rahan, yaitu menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. 2. Nasabah akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang gadai. 3. Biaya ini disebut munnah dan dihitung berdasarkan presentase tertentu dari taksiran barang jaminan gadai. 4. Jika nasabah tidak mampu melunasi hutang, penggadaian syariah akan menjual barang jaminan. 5. Selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. 6. Penggadaian syariah memiliki beberapa produk seperti amanah, rahan, dan arum BPKB. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penggadaian syariah adalah prinsip bisnis, tijariyah, prinsip tolong-menolong, tawa'un, dan prinsip tauhid. Sejarah singkat penggadaian syariah. Penggadaian syariah di Indonesia lahir sebagai upaya untuk memenuhi keinginan masyarakat Muslim yang ingin melakukan transaksi kredit sesuai dengan hukum Islam. Penggadaian syariah juga merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai sejarah penggadaian syariah di Indonesia. Pertama, 1. Penggadaian syariah mulai diberlakukan pada Januari 2003. 2. Penggadaian syariah merupakan unit layanan syariah yang dijalankan oleh Perum Penggadaian. 3. Perum Penggadaian bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia atau BMI untuk mendirikan penggadaian syariah. BMI memberikan modal untuk berdirinya penggadaian syariah. 4. Penggadaian syariah berbeda dengan penggadaian konvensional dalam hal pengenaan biaya. Penggadaian syariah tidak membebankan bunga, melainkan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Ya baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu skema penggadaian syariah. Skema penggadaian syariah di Indonesia didasarkan pada akad perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam uang yang disebut akad rahan. Akad ini melibatkan dua akad, yaitu akad rahan dan akad ijarah. Berikut adalah beberapa prinsip dan ketentuan dalam penggadaian syariah. Yang pertama yaitu prinsip syariah yang diterapkan dalam penggadaian syariah adalah prinsip bisnis, tijariyah, tolong-menolong, ta'awun, dan tauhid. Yang kedua yaitu pihak penggadaian berhak menahan barang jaminan sampai nasabah melunasi utangnya. Yang ketiga, barang jaminan tetap menjadi milik nasabah. Yang keempat, pihak penggadaian bertanggung jawab atas perawatan dan penyimpanan barang jaminan, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditanggung nasabah. Yang kelima, jika nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka barang jaminan akan dijual paksa melalui lelang sesuai syariah. Yang keenam, hasil penjualan barang jaminan akan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta biaya penjualan. Yang ketujuh yaitu yang terakhir, kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah, sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah. Baik, beberapa produk penggadaian syariah diantaranya amanah, rahan, arum BPKB, arum emas, arum haji, rahan hasan, rahan refleksi, dan rahan bisnis. Baik, langsung saja seperti yang kita lihat di slide, ada gambar skema penggadaian syariah. 1. Pembiayaan rahan, 2. Pembiayaan non-rahan, 3. Pembiayaan investasi, 4. Pembiayaan lainnya. Itu bisa berupa gadai emas syariah. Lalu ada BSAK gadai syariah, itu terdapat di BSAK 10711, pengakuan, 2. pengukuran, 3. penyajian, 4. pengungkapan.
akad ijarah atau akad nikahan. Kemudian ada penarikan residual. Keuntungan Pegadaian Syariah. Keuntungan menggadai di Pegadaian Syariah antara lain proses pembayaran cepat. Prosesnya sederhana sehingga uang pinjaman cair pada hari yang sama. Persyaratan mudah. Syaratnya mudah sehingga bisa membantu menunjang perekonomian. Tidak ada bunga. Pegadaian Syariah hanya memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat dan jasa penyediaan pemeliharaan kepada pembeli. Tidak ada praktik keuangan yang bertentangan dengan syariah. Peminjaman bisa mendapatkan pembiayaan tanpa harus menghadapi bunga alfa. Praktik keuangan yang bertentangan dengan syariah. Akses keuangan yang mudah. Peminjam yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman konvensional bisa mendapat akses keuangan yang lebih murah. Barang yang bisa dijadikan